Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Ustadz, Afwan, pertanyaan agak sensitif, tapi Ana benar-benar bingung. Sejak Ana melahirkan anak pertama sampai anak kedua, suami jadi makin jarang menyentuh Ana. Awalnya Ana bahagia karena suami fokus cari nafkah lebih giat, dan Ana sibuk dengan anak. Tapi setelah anak-anak mulai cukup besar dan Alhamdulillah ekonomi membaik, tetap suami makin jarang mendatangi Ana. Ana sendiri malu bicara ini dan takut suami tersinggung. Tapi Ana khawatir karena akhir-akhir ini kebutuhan ini semakin terasa. Bagaimana ini menurut hukum Islam? Apakah benar kebahagiaan batin perlu dibaiti janati? Tolong Ustadz, jazakallah khair. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, jemaah rahimakumullah. Di antara tujuan menikah adalah untuk melampiaskan nafsu di tempat yang halal. Bahkan Nabi SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalian mendatangi istri kalian tuh dapat pahala sedekah. Sahabat heran, ya Rasulullah. Ini buat orang-orang yang gak punya duit, ya sedekah sama istrinya udah. Mereka heran, para sahabat mengatakan, ya Rasul, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Gimana nih kita datangin syahwat kita dan dapat pahala? Artinya yang Anda lakukan itu nafsu loh. Suami datangin istrinya nafsu. Dapat pahala, iya. Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Menurut kalian gimana kalau dia meletakkan syahwatnya di tempat yang haram? Dosa nggak dia? Dosa. Begitu pula tatkala dia meletakkan di tempat yang halal, maka itu jadi pahala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibun nisa waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dicintakan kepada aku dari dunia kalian parfum, wangi-wangian, dan wanita. Nabi punya istri lebih dari satu. 9 istri Nabi SAW. Yang terkadang Nabi SAW mendatangi istri satu malam semuanya dikelilingin sama Nabi SAW. Para ulama menjelaskan istri ini dicintakan kepada laki-laki sebagai penghalang dari perbuatan zina. Nggak masalah seperti itu. Maka gimana sekarang kalau kondisi tadi sang suami ini nggak mendatangin istrinya. Istri kepingin menjaga kehormatan dirinya. Dia punya syahwat, dia punya nafsu yang sama. Bagaimana dahulu Amr bin As radhiyallahu anhu melihat anaknya Abdullah bin Amr bin As nggak menyentuh istrinya. Sibuk beribadah, malam sholat, siang puasa. Hanya dilaporkan sama Nabi SAW. Dikasih tahu. Bahwasanya istrimu punya hak gitu loh. Kok jangan cuma mikirkan dirimu sendiri. Istrimu juga punya hak. Pernah juga ada perempuan yang melaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya suaminya ini nggak menyentuh dia. Apa yang harus dilakukan di istri? Mungkin istri nggak perlu ngomong sama suami. Tapi bagaimana dia menciptakan suasana di rumah yang membuat suami ini jadi hasrat sama istrinya. Rasulullah SAW ketika menjelaskan wanita yang terbaik di dunia ini, maka beliau mengatakan allati idza nadarta ilaiha sarratka. Dia adalah wanita yang kalau engkau memandang kepadanya dia menyenangkan hati. Banyak wanita ketika sudah hamil, ketika sudah punya anak, nggak peduli lagi dengan penampilan tubuh. Dia merasa dia sudah laku, udah ada lakinya. Sang suami ini ingin melihat istri yang menyejukkan hati. Maka engkau berusahalah untuk berpenampilan yang indah. Suami datang, suami lagi santai umpamanya, engkau bikinkan jamu yang membuat hasrat dia bisa bangkit ya. Bikinkan madu atau apa. Kemudian malam hari engkau pijat. Pokoknya istri ini berusaha untuk membuat suaminya jadi berhasrat sama dia. Memang kadang-kala malu Ustaz. Soalnya kayak gimana gitu. Gak apa-apa, halal. Ini dalam rumah tangga tadi kita bicara saling memahami.
Kalau suaminya yang kabur, engkau yang ikut di belakang. Jangan engkau pergi juga. Karena jangan sampai dia akhirnya menjauh. Ana mendengar dari curhatan orang-orang yang mengatakan bagaimana suaminya tidak mendatangi istrinya kecuali sebulan sekali kadangkala. Kadangkala sebulan 2 kali karena kesibukan dia. Memang orang kalau sudah sibuk mikir itu kadangkala nggak ada hasrat ke sana. Atau yang lebih membahaya ternyata dia menyalurkan hasratnya di tempat lain nantinya. Di tempat yang haram. Maka nasihat ana buat perempuan ini, dia berusaha untuk memulai terlebih dahulu, menyiapkan segala-galanya. Kalau memang ada masalah di suami, maka bagaimana dia nanti ngobrol sama suami. Kalau nggak berani ngomong, engkau tulis surat sama suami. Semoga itu menjadi pembuka agar suami jadi lebih baik dan bisa melaksanakan tugasnya. Karena tetap kalau dikatakan kebutuhan urusan ranjang itu menjadi baiti jannati juga. Karena kalau nggak didapat di sana, nggak tersalurkan syahwat itu, pikiran kemana-mana. Bagaimana Nabi SAW mengarahkan laki-laki yang melihat perempuan di luar untuk pulang ke rumahnya. Kenapa? Itu akan menghilangkan semua pikiran buruk yang ada dalam benak. Ada wallahu a'lam bishawab.